Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Yeni Suyeni Sri Lestari MPD selaku Kepala Sekolah SDN Jati Endah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Jati Endah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabatnya, sehingga pada hari ini Jumat 20 Oktober 2023 kita dapat berkumpul dan bertatap muka di tempat ini dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Sri Darwanti yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Selanjutnya, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru dengan tulus dan ikhlas karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana tanpa suatu halangan apapun. Amin. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. 4. Sambutan. 5. Doa. Mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Susunan acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Lilis Karningsih. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Hajah Lilis Karningsih yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi berkah kepada pembaca serta kepada kita yang mendengarkan. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kepada Kepala Sekolah SDN Jati Endah, Ibu
Lestari MPD untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara diseminasi ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilahkan. Izin duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Guru SD Jati Endah, yang saya hormati Ibu Guru SD Jati Endah, dan Ibu Bapak Guru bidang studi yang ada di SD Jati Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wadin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya. Pada hari ini kita diberi kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada hari ini kita bisa hadir bertatap muka dengan ibu bapak semua, bersilaturahmi di SD Jati Endah. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabiinnya, dan semoga rahmat dan keberkahannya terlimpah curah juga kepada kita semua selaku umatnya. Ibu, Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Bapak yang telah tulus ikhlas untuk menghadiri acara kegiatan ini. Ibu Bapak, kegiatan diseminasi ini sebetulnya adalah satu syarat merupakan rangkaian kegiatan dari kegiatan yang harus ada pada calon guru penggerak. Kenapa masih disebut calon guru penggerak? Karena kegiatan ini diperuntukkan untuk mereka-mereka yang akan nantinya menjadi guru penggerak. Tentu saja program pemerintah ini tentang guru penggerak bukan hanya akan berdampak kepada calon itu sendiri, tetapi yang lebih besar adalah kepada sekolah. Apa dampaknya? Adalah peningkatan mutu pembelajaran. Jadi mereka berdua ini calon guru penggerak mengikuti diklat selama 6 bulan, dimulai dari bulan Agustus dan akan berakhir mungkin insya Allah kita doakan akan berakhir lulus pada bulan April 2024. 2 tahun ya, bukan 6 bulan. Itu Bu, jadi tentu kita sebagai warga sekolah ya semua. Warga sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru kelas, ada wali kelas, ada guru bidang studi, ada penjaga, tentunya siswa yang paling utama, semua guru, tidak terkecuali komite, penjaga kantin, pokoknya yang terlibat di sekolah itu termasuk warga sekolah. Nah, warga sekolah terutama yang jalurnya di bidang pengajaran tentunya harus juga mengikuti atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah teragendakan di sekolah. Nah, untuk itu saya mohon baik kepada guru wali kelas, guru bidang studi, tentunya program ini kita dukung.
Kenapa harus kita dukung? Ya itu tadi, kebermanfaatannya adalah untuk semua warga sekolah. Program calon guru penggerak di dalamnya diklatnya itu, walaupun saya tidak mengikuti atau tidak memahami tentang guru penggerak karena tidak mengikuti diklatnya, karena diklat ini diperkhususkan bagi guru, itu mau guru honor, mau guru PNS yang berusia di bawah 50 tahun. Nah, secara signifikan bahwa guru itu sendiri yang mengikuti setelah mereka mendapatkan pendidikan, tentunya dia bisa mengembangkan potensinya, bisa pengembangan diri. Jadi saya sebenarnya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada ibu bapak guru yang ingin mengikuti jadi guru penggerak. Kenapa seperti itu? Misinya juga sudah bergerak, menggerakkan dan tergerak, hatinya tergerak dulu, kemudian bergerak, dia harus bergerak, harus bisa mencari inovasi-inovasi baru tentang pembelajaran, dan akhirnya bisa menggerakkan. Siapa yang digerakkan? Semua warga sekolah, termasuk mungkin dirinya sendiri ya. Nah, tentu dari visinya aja sudah terlihat bahwa mereka itu harus bisa menciptakan inovasi-inovasi yang baru di dalam dunia pendidikan. Tadi sudah saya katakan bahwa saya mengapresiasi, bahkan sangat mendukung adanya guru penggerak ini. Selain untuk pengembangan diri bagi guru penggerak, juga tentunya berdampak kepada pengembangan sekolah. Ibu bapak mungkin sudah bisa melihat ya bagaimana walaupun baru berjalan 2 bulan, tapi sudah kelihatan mulai dari kepercayaan diri. Nah, ibu-ibu semua ini termasuk warga sekolah, silahkan bersharing dengan siapapun Bu. Saya tidak mendiskriminasikan ibu mah ibu guru, ini mah ibu kelas, ini mah guru kelas atas. Kita semua sama, apa tugasnya sama, di sekolah tugasnya sama, karena di rumah ibu punya anak, di sekolah punya anak. Jadi anak kita itu banyak sebetulnya ya. Tugasnya apa? Memberikan pelayanan pendidikan. Jadi saya tidak mendiskriminasi, guru ini enggak, tidak sama sekali. Bahkan saya sangat menghormati. Terima kasih Ibu yang sudah hadir, kepada semuanya yang sudah ikut mendukung acara ini. Walaupun mungkin tadi agak terlambat ya Bu, karena saya juga harus menerima tamu. Jadi pada kesempatan ini mari kita bersama-sama berikhlas, meniatkan diri untuk sama-sama punya itikat mengembangkan, mengoptimalkan, mengimplementasikan apa sebenarnya yang menjadi tugas kita sebagai pelayan pendidikan. Tosmah di bumi ya Bu, sudah mali rumah dan terpelayan keluarga terasi sekolah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan itu menjadi berkah bagi kita semua, menjadi ladang amal ibadah kita. Ibu, Bapak, jadi pada kesempatan ini tentunya barangkali kedepannya masih banyak program, karena ini masih lama berjalan, jadi banyak program yang harus dipersiapkan oleh calon guru penggerak ini, sehingga tentu saja kami minta dukungan, dorongan, motivasi, tenaga, dan pikiran, juga sumbangan, keikhlasan pada barangkali kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui. Bu, kita sama-sama, yang muda juga harus punya punya rasa ingin tahu, saling berkolaborasi. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, dan sekaligus pada kesempatan ini saya membuka diseminasi aksi nyata modul untuk kegiatan calon penggerak tentang temanya budaya positif. Abi kita terang budaya positif tenang. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita mengikuti diseminasi ini menjadikan kita bertambah ilmu
bertambah pengetahuan, bertambah pengalaman, juga bertambah keinginan kita untuk mengimplementasikan apa yang ilmu yang kita dapat hari ini ataupun yang akan didapat nanti setelah kegiatan ini. Begitu dengan resmi saya buka diseminasi ini. Tepuk tangan. Juga ibu bapak, saya mohon bagi ibu bapak untuk mengikuti kegiatan ini sampai dengan berakhir kegiatan. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak sekali lagi atas perhatian dan atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suyeni Sri Lestari MPD yang telah menyampaikan sambutan serta membuka acara hari ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ibu Aititi Sumiati. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasarru'ana wa atabudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbi, kami memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Lancarkanlah segala urusan-urusan kami ya Allah. Selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semoga ada dalam lindungan dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami semua dari siksa api neraka. Matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya karena Terima kasih kepada Ibu Aititi Sumiati yang telah membacakan doa. Semoga doa yang telah kita panjatkan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rangkaian acara pembukaan telah selesai kita laksanakan. Terima kasih atas
dukungan dari ibu bapak semua atas partisipasinya. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Izinkan saya selaku moderator untuk membacakan profil narasumber. Nama: Tresnasari SPD, jabatan Guru kelas 5 di SDN Jati Endah. Kepada narasumber, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Jati Endah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Jati Endah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sholawat beserta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita umatnya. Izinkan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berdiri di tengah-tengah Anda, bisa berada di antara Bapak Ibu untuk menyampaikan pemahaman saya tentang program guru penggerak yang sedang saya ikuti. Saya sangat merasa senang sekali karena Bapak Ibu dapat meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini sampai sekarang, sampai detik ini. Kemudian langsung saja mungkin ya Bapak Ibu, sesuai dengan pembahasan hari ini yaitu budaya positif. Teu aya maksad bade ngajarkeun ngojai kamari ya punya istilah teh. Pilih lepat. Sanes mamatahan ngojai kamari mohon tah eta. Abdi mah mung naonnya. Jadi aya bahasa Sunda. Hanya menyampaikan pemahaman saya ketika mengikuti program guru penggerak ini mengenai budaya positif. Di sini ada konsep inti budaya positif itu meliputi yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada perubahan paradigma belajar, yang ketiga ada posisi kontrol guru, selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia, dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia, selanjutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Baik, berikutnya. Nah, ada pertanyaan pemantik di sini. Ibu, Bapak hanya cukup menjawab setuju atau tidak. Dengan pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini saya punya sticky note. Bapak Ibu bisa menuliskan jawabannya, setuju atau tidak. Sepertinya Ibu MC agak-agak apa namanya ya? Iya, agak
Gimana kalau kita ice breaking dulu sebentar? Kalau saya ucapkan SDN Jati Indah, jawabannya Bapak Ibu hebat, hebat, semangat, gitu ya? Siap ya? Oke. SDN Jati Indah. Hebat, hebat, semangat. Oke, sekali lagi. SDN Jati Indah. Hebat, hebat, semangat. Terima kasih. Ternyata masih semangat ya. Satu aja ya. Kita ice breaking-nya kalau misalkan saya bilang tepuk pagi, ya, Bapak Ibu tinggal tepuk satu kali aja. Kemudian kalau saya bilang siang, berarti tepuk tangannya 2 kali. Dan kalau tepuk malam setengah aja. Siap? Oke. Kita coba dulu. Pagi, siang, malam. Ada yang masih ada yang melamun ya. Coba sekali lagi. Pagi, siang, 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 malam. Alhamdulillah, semuanya sudah konsentrasi ternyata. Mangga Ibu MC boleh dibagikan sticky note-nya. Pertanyaannya tadi, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Boleh dituliskan biar ada kegiatannya. Dari pagi kita sudah berdiskusi dan hanya mendengar saja. Siap, boleh deh. Bagaimana? Ibu semuanya? Ya, setuju atau tidak setuju? Yang setuju mungkin boleh ditempel di sebelah sini, yang tidak setuju tempel di lemari, boleh. Yang setuju di sebelah kiri, yang tidak setuju di sebelah kanan. Boleh menitipkan di temannya kalau misalkan saya kesananya agak hampir. Yang setuju, yang tidak setuju, boleh. Iya. Sudah semua? Siap. Sepertinya lebih ke tidak setuju ya. Yang setuju kosong. Berarti bisa dikatakan bahwa 100% di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak itu. Ibu tidak setuju semuanya. Baik, kalau saya mendekat ke ibu, saya ingin tahu alasannya kenapa. Boleh? Mungkin ada yang mau mengangkat tangan terlebih dahulu untuk memberikan pendapat. Mangga, Ibu Lilis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan masukan mungkin. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang saya rasa dengan kata hukuman berarti ke hal negatif dengan kata hukuman. Makanya saya tidak setuju karena ini bersifat sementara. Cuma itu aja dulu. Siap, terima kasih luar biasa Ibu Lilis. Menurut Ibu Lilis itu jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak itu bersifat sementara. Jadi hanya ketika anak tersebut melakukan hukuman tersebut gitu. Jadi hanya ketika dia melakukan kesalahan. Jadi disiplinnya ketika waktu mendapatkan hukuman. Jadi sifatnya sementara. Di sini ada kata kuncinya ya. Jadi ada kedisiplinan itu hanya bersifat sementara. Boleh satu lagi mungkin? Ada? Ibu? Boleh, mangga. Boleh biasa. Assalamualaikum, nama saya Farida, Ibu. Mohon izin sebelumnya mungkin saya akan mengemukakan pendapat saya. Dengan cara kita menghukum anak itu mungkin akan timbulnya lebih buruk kepada psikis anak. Sementara sekarang anak-anak zaman sekarang tidak bisa dengan hukuman, Ibu. Jadi pendekatannya itu harus seperti teman, seperti itu menurut saya. Baik, terima kasih luar biasa. Jadi
sekarang ternyata tidak bisa dengan hukuman, begitu ya? Ya, baik. Nah, memang seperti itu ya. Jadi untuk menghadapi anak, untuk mendisiplinkan anak itu tidak bisa dengan hukuman, karena kondisi anak yang sekarang sudah berbeda. Kemudian sifatnya hanya sementara, hanya di waktu dia melaksanakan hukuman tersebut, dan bisa saja di suatu hari atau di suatu terulang kembali dengan kesalahan yang sama atau yang berbeda, begitu ya. Baik, terima kasih. Sepakat di sini bahwa hukuman itu kurang dapat mendisiplinkan anak, begitu ya. Selanjutnya ada pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah, bisa meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Kalau yang ini boleh angkat tangan saja. Yang setuju boleh diangkat tangannya. Pemberian hukuman. Apakah ada yang tidak setuju? Ibu tidak setuju. Oke, berarti ada dua pendapat ya. Untuk yang pernyataan kedua ini, ada yang menyatakan setuju, ada juga yang tidak menyatakan tidak setuju. Kalau yang pertama 100% tidak setuju, begitu. Nah, sekarang saya ingin mendengar alasannya kembali. Coba Ibu Lilis yang mengatakan bahwa kata Ibu itu tidak setuju. Ya, silakan. Maaf ya kalau salah gitu ya. Pemberian hukuman dengan hal positif, bagus positifnya. Misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah bisa meningkatkan disiplin, betul. Tapi mungkin itu hukumannya membaca, apakah membacanya sampai 1 buku atau membersihkan halamannya 1 sekolah. Nah, itu yang saya pikirkan gitu. Jadi tidak setujunya itu gitu. Jadi maksudnya betul kata Ibu, harus ada pembatas. Ya, jadi kan kalimatnya gitu. Pembatasan gitu. Ya, gitu. Itu tapi mohon maaf kalau ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi menurut Ibu Lilis itu bahwa pernyataan pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah, bisa meningkatkan disiplin anak, itu tidak setuju, karena merujuk pada tempat atau hukuman tersebut sampai sampai apa gitu ya. Oke, terima kasih. Yang setuju boleh. Siapa tadi? Ibu mau? Silahkan. Kalau menurut saya dengan mendisiplinkan membaca itu kan ilmunya dia juga. Nah, yang kedua, bagian dari iman, Bisa setuju. kita harus mendisiplinkan anak. Inilah dari kecil, karakter kecil masih kecil harus didisiplinkan dengan cara belajar membersihkan dari hal yang kecil seperti itu, agar bisa diterapkan ke dewasaan. Ya, baik. Terima kasih, luar biasa Ibu. Jadi menurut Ibu setuju ya, sepanjang di sana hukumannya positif, kemudian tidak ada diskriminasi, tidak ada kekerasan, jadi nanti tetap saja akan berefek positif untuk anak, karena tadi ada efek setelah membaca dan membersihkan halaman sekolah. Ada lagi yang lain? Kalau untuk kebersihannya termasuk peduli lingkungan. Baik. Untuk yang membaca, nah kita bisa umpan balik ke anak, bisa memberi pertanyaan dari guru ke anak, itu yang bagusnya. Ya, baik, terima kasih Ibu, luar biasa sekali, terima kasih pendapatnya. Jadi menurut Bapak Ibu, ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah, itu bisa mendisiplinkan anak jika sepanjang tidak ada diskriminasi, begitu ya, tidak ada kekerasan di dalamnya. Namun menurut Ibu Lilis juga hukuman tersebut harus lebih spesifik mungkin ya, lebih spesifik begitu. Oke, terima kasih. Jadi untuk pemberian hukuman dalam hal positif ini ya,
menurut yang saya pelajari dalam modul 1.4 budaya positif ini, hukuman itu walaupun bersifat positif itu akan dipandang rendah oleh siswa, ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kemudian anak dihukum dengan membaca, kemudian membersihkan halaman sekolah, itu memang kegiatan hal positif. Tapi takutnya si anak itu berpikir bahwa hal tersebut karena dikaitkan dengan kesalahan, dengan si anak itu melakukan pelanggaran dalam pelanggaran dalam peraturan, jadi membaca itu menjadi sesuatu yang dikaitkan dengan kesalahan. Kemudian membersihkan halaman sekolah juga, kalau saya membersihkan sekolah berarti saya telah melakukan kesalahan. Jadi dihubungkan dengan hal baik, hal positif itu menjadi sesuatu pekerjaan yang rendah. Membaca itu sesuatu yang terpaksa jadi nantinya. Harusnya kan ada motivasi dan intrinsik dari dalam dirinya. Untuk membaca itu seharusnya menyenangkan bagi siswa. Kemudian membersihkan lingkungan sekolah juga sebetulnya itu harus menjadi kegiatan sehari-hari kita. Jadi itu membersihkan lingkungan itu harus senang dari diri kita. Jadi kalau bisa jangan memberikan hukuman hal positif juga, ya, begitu. Takutnya nanti hal positif tersebut dipandang rendah oleh anak, begitu ya. Sepakat ya Bu? Nah, selanjutnya ini yang terakhir, pernyataan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, setuju atau tidak? Mangga. Yang tidak setuju, acungkan tangannya. Yang tidak setuju, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang tidak setuju? Yang setuju? Kenapa yang ini? Tidak setuju. Oke, siap. Yang tidak setuju, boleh diberikan alasannya. Mengapa pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak setuju. Karena apa, Ibu? Kalau misalnya untuk jangka pendek tidak masalah, sesekali kita memberikan reward kepada anak dalam bentuk sesekali saja gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang nanti akan menimbulkan efek ketergantungan. Jadi si anak ini merasa, oh saya harus melaksanakan tugas, membuat tugas agar saya mendapatkan penghargaan kayak gitu. Jadi dia tidak melaksanakan tugas emang berdasarkan saya perlu melaksanakan tugas, tapi ada sesuatu yang dia tuju. Kalau misalnya kita terus-menerus memberikan penghargaan gitu. Baik, berarti saya bisa melihat bahwa ini bukan merujuk pada setuju dan tidak setujunya, tetapi penghargaan tersebut diberikannya itu kapan? Begitu ya. Jadi kapan penghargaan tersebut harus diberikan? Jangan sampai siswa mendapatkan ketergantungan atau kecanduan dengan pemberian penghargaan. Tetapi di sisi lain, anak tersebut juga butuh penghargaan atau pengakuan. Jadi si anak tersebut misalkan ke depan bisa mengisi soal, kita sebagai guru memberikan penghargaannya itu tidak berupa uang, juga misalkan tidak berupa materi, bisa saja dengan ucapan, begitu ya, hebat gitu kan. Itu juga bisa memotivasi disiplin anak, begitu. Terima kasih. Berikutnya ada dihukum oleh penghargaan, ya. Tadi kalau misal merujuk pada dihukum oleh penghargaan, ini bisa berpengaruh jangka pendek ketika siswa tersebut misalkan dia mengharapkan suatu penghargaan ketika mengerjakan tugas, begitu ya. Ketika tidak ada penghargaan, dia menjadi biar nggak ada penghargaan, jadi biasa aja kayak teman-teman yang lain, jadi lebih santai gitu ya. Jadi motivasi belajarnya berkurang, begitu. Kemudian penghargaan juga bisa menghukum
selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, selanjutnya ke bawahnya ada penghargaan merusak hubungan. Jadi di sini mengapa penghargaan bisa menghukum? Nah, si anak tersebut kalau misalkan ada siswa yang nilainya tinggi 100 misalkan, nah akan menjadi penghargaan menghukum untuk siswa yang tidak memiliki nilai bagus atau kurang. Saya kecil sedangkan itu nilainya besar. Padahal sejatinya kita sebagai guru itu bukan melihat dari angka saja, begitu ya. Jadi membaca itu harus memiliki manfaat bagi peserta didik. Jadi anak tersebut ketika membaca dia mendapatkan manfaat dari membaca tersebut, begitu ya. Bukan hanya sekedar nilai. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan itu misalkan jadi ada persaingan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Jadi mereka bersaing. Akhirnya apa? Jadi rada musuhan gitu ya. Si anak itu saya harus lebih bagus dari dia. Dia penghargaannya sudah sangat banyak, mendapatkan bintang sudah berapa, sedangkan ini gitu ya. Sebetulnya saya sendiri saya akui ada kekeliruan di sana. Saya itu dalam pembelajaran memberikan penghargaan seperti itu. Saya kaget, ternyata bisa menimbulkan hal-hal seperti ini. Dan saya juga berarti jangan sampai memberikan penghargaan seperti itu. Mungkin caranya tadi ya. Jadi lihat dulu konteksnya seperti apa begitu. Selanjutnya dihukum oleh tadi ya, pengaruhnya jangka pendek. Nah, Ibu bisa baca di sana. Jika kita memberikan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam atau unsur intrinsik. Kemudian penghargaan menghukum tadi, contohnya misalkan dalam sebuah kejuaraan atau dalam pemberian juara kelas yang tidak mendapatkan juara akan merasa terhukum. Kemudian tentunya perasaan dihukum ini hanya dirasakan oleh yang tidak mendapatkan juara. Makanya sekarang sudah tidak ada ranking ya Bapak Ibu. Nah begitu. Mungkin itu alasannya. Selanjutnya ada penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya di sini penghargaan hanya diberikan kepada siswa tertentu. Padahal siswa kita itu lebih dari 5 misalkan ya. Jadi kita tidak akan memberikan penghargaan hanya kepada 5 orang peserta didik saja yang mendapatkan 100. Bagaimana dengan siswa yang lainnya? Begitu ya. Nah, padahal yang kita harus tanamkan kepada anak itu adalah jadi anak tersebut harus lebih baik dari sebelumnya, bukan membandingkan dari teman yang lainnya. Begitu ya. Jadi saya dibanding dengan anak ini kurang. Saya mah udah bisa ini, yang ini belum bisa baca misalkan. Tidak. Jadi bukan untuk perbandingan ya. Jadi misalkan si anak yang A baru bisa membaca, minggu depannya si anak tersebut bisa memahami. Nah itu juga harus diberikan pengakuan. Hebat nak, kamu sudah bisa memahami isi bacaan. Berarti ada peningkatan. Jadi tanamkan kepada peserta didik bahwa kita itu harus lebih baik dari sebelumnya, begitu ya. Bukan dibandingkan dengan siswa lainnya. Makanya tugas guru itu berat ya. Jadi harus mengenali setiap siswa, semuanya harus dikenali. Anak ini sudah bisa apa, yang ini sudah bisa apa. Jadi progresnya itu harus kita ketahui begitu, sehingga nanti kita juga tahu anak tersebut diberikan penghargaannya atau pengakuannya itu sampai mana begitu. Selanjutnya penghargaan tidak efektif di sini tadi dikatakan tidak efektif jika seorang mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka orang tersebut akan kecewa dan berkecil hati.
kemungkinan ini tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Selanjutnya yang ini penghargaan merusak hubungan. Sebagai contoh yang tadi ya sudah dijelaskan, jika seseorang diberi penghargaan atau pujian di depan orang banyak, maka yang lain bisa saja ada iri dan tidak menyukainya. Lebih lagi jika sekolah menganut sistem ranking, anak yang memiliki ranking di bawah akan merasa paling rendah dan merasa dihukum, begitu ya. Nah, selanjutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Tadi pengakuan ya, pengakuan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal, di antaranya beri pengakuan secara khusus, kemudian yang kedua beri pengakuan secara pribadi, yang ketiga beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian yang selanjutnya beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima fokus pada proses, begitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa progresnya setiap anak itu pengakuan atau apresiasinya itu harus dinilai semuanya, bukan hanya kepada beberapa siswa saja yang mendapat nilai bagus misalkan ya. Nanti bagaimana dengan siswa yang lainnya begitu. Nah, kemudian juga semuanya harus dapat pengakuan secara bergantian. Mungkin hari ini untuk beberapa orang, misal besoknya jangan yang itu lagi. Jadi yang lain juga harus ada giliran apresiasi, ya, diberikan apresiasi. Berikutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang kedua ada IBO Primary Year Program, dan yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Ya, Bapak dan Ibu masih ingat lagu profil pelajar Pancasila? Kita nyanyi dulu ya. Ya, asik nyanyi dulu ya. Boleh, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hebat, pintar-pintar. Selanjutnya, nah di sini tadi sudah dinyanyikan juga ya. Profil pelajar Pancasila itu meliputi beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, selanjutnya ada gotong royong, selanjutnya mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua ada primary year program. Di sana contohnya misalkan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill. Di sana dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Begitu. Selanjutnya, jadi disiplin positif itu apa? Nah, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal,
yaitu keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, kemudian berprinsip, integritas, dan lain-lain, serta memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini memunculkan perubahan paradigma. Jika kita mau melakukan perubahan positif, maka mulailah dari diri kita sendiri. Karena seorang pendidik itu adalah contoh dan juga teladan bagi peserta didiknya. Selanjutnya, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Kemudian sekolah perlu menyediakan lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ternyata disiplin itu lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, berikutnya ada posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan terakhir adalah manajer. Ya, semakin ke bawah semakin bagus. Siap, Bunda. Bagus, terima kasih. Jadi semakin ideal ya. Nah, mungkin di sini saya juga mungkin atau memang pernah sebagai penghukum. Pernah. Mudah-mudahan tidak ya. Kedepannya kalau kita sudah tahu, mudah-mudahan tidak, karena kita kalau lihat dari sosial media atau dari TV misalkan ada seorang guru yang dilaporkan oleh orang tua murid, mungkin bisa jadi guru tersebut ketika itu sedang di posisi kontrol penghukum mungkin ya. Jadi ada siswa yang tidak menerima atau orang tua yang tidak menerima. Nah, kita juga Bayar 50 juta. sampai bayar ya Bu ya. Ya, itu sangat apa ya? Miris begitu ya. Kenapa begitu? Padahal mungkin saya percaya semua guru di sini, semua guru di Indonesia tidak ada maksud untuk melakukan hukuman begitu. Mungkin karena memang anak tersebut juga melakukan kesalahan. Mungkin karena guru tersebut belum paham harus bagaimana menghadapi siswa tersebut, sehingga guru tersebut menjadi memiliki kontrol penghukum begitu ya. Mudah-mudahan yang telah terjadi sudah stop, tidak ada lagi hal-hal seperti itu lagi. Apalagi sampai viral ya. Orang tua nggak punya uang itu. Ya. Ya, mungkin kata ibu orang tuanya lagi nggak punya uang ya Bu. Ya, kita sanggupikan dengan kebutuhan ini ya Bu ya, kebutuhan dasar manusia begitu. Nah, selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang tadi penghukum. Misalkan contohnya di sini hormat bendera selama 1 jam gitu ya. Ya, itu sebetulnya sih positif, tapi menjadi akan melelahkan gitu ya, dan orang tua juga tidak menerima bahwa anaknya meskipun melakukan kesalahan jangan sampai melakukan hal itu mungkin ya. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Contohnya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh posisi kontrol guru sebagai manajer. Contohnya itu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu gitu ya. Nah, posisikan kita sekarang, kita sudah tahu ya, sudah tahu ilmunya. Kalau misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung saja menghukum gitu ya. Kita kendalikan diri dulu mungkin. Nah, di sini pertanyaannya mungkin ya, bagaimana caranya untuk mengendalikan emosi kita gitu, supaya kita itu tidak berada di kontrol guru penghukum misalkan. Mungkin Bapak Ibu bisa sharing di sini bagaimana tipsnya, mungkin dari Ibu Kepala mungkin bagaimana Bu? Bisa membangkitkan motivasi dengan senyuman saja. Anak mau
pertanyaan atau apa yang kita inginkan dari anak merespon kan, memberikan jawaban atau melakukan tindakan. Kita dengan minimal senyum saja sudah menjadi reward bagi penghargaan bagi peserta didik. Nah, kita coba, kita tahu bahwa dari tadi atau kebanyakan reward itu seperti mengalir air dari atas ke bawah itu. Coba kita terapkan supaya anak juga bisa memberikan reward pada temannya. Salah satunya misalnya begini, ketika anak presentasi ke depan, kita jangan langsung memberikan reward, kita refleksi dulu. Nah, refleksinya itu selain memberikan memberi kesempatan pada anak untuk berpikir kritis, juga dia bisa memberikan juga kita bisa memberikan dia kesempatan untuk memberikan reward. Jadi biasanya kita coba silakan ke depan. Nah, tentu jawabannya hanya sampai di situ. Betul Bu, misalnya gini. Nah, coba kita gali supaya anak itu bernalar kritis. Nah, penampilan teman kalian di depan menurut kalian bagaimana? Kata bagaimana bisa luas. Kita bisa memberikan penghargaan bagi anak. Bagus Bu, ya bagusnya di mana? Siapa yang lebih jeli? Nah, itu bisa membangkitkan nalar kritis. Kemudian disangkut pautkan dengan penghargaan. Jadi anak sendiri, kalau misalnya suatu waktu kita punya reward, misalnya punya timon yang berupa bintang atau apapun untuk anak, coba siapa yang mau ngasih pemberian reward ini? Tidak, ini bukan dari ibu ya, ini kesepakatan kelas bahwa siapa saja pasti ingin punya reward. Kan kita sepakat misalnya di kelas kita dalam sebulan ini siapa yang paling banyak rewardnya misalnya gitu. Nah, dia tuh jangan kita yang memberikan, jangan guru, temannya silakan. Ada yang bisa merefleksi, memberikan penilaian bagusnya di mana, nanti kasih reward ya ini gitu. Nah, jadi selain dia bisa berpikir kritis, juga penghargaan itu tidak bisa menyampaikan menjadi merusak hubungan gitu ya. Karena kalau udah top down terus, dari atas terus, dari gurunya terus, anak-anak seperti tidak diberi kebebasan untuk menghargai, untuk menilai orang gitu, menilai temannya gitu. Yuk mulai dari sekarang itu kita jangan menjadi yang seperti semuanya dari atas merasa kita guru itu paling hebat gitu. Ternyata anak juga dari bisa menilai juga sudah hebat gitu ya. Bukan berarti di sini karena kita saya yakin guru-guru sudah tahu bahwa rewardnya seperti apa, hukuman seperti apa yang perlu kita semangati dan kita camkan, mungkin gimana sih mengimplementasikannya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yang tadi yang bagaimana kita mengontrol diri supaya guru itu tidak berada di posisi kontrol penghukum mungkin Bu. Itu sih sebenarnya kembali kepada diri kita ya. Kadang orang, wah Bu Yeni emosional kalau ngomong, Bu Tresna juga emosional kalau berbicara, apalagi diskusi. Itu sebenarnya ada, kadang kita juga memang sulit mengontrol seperti itu. Nah, sebenarnya salah satu caranya adalah kita sadar dulu bahwa kita itu sebenarnya tidak lebih baik dari dia gitu. Padahal kalau menurut jadi harus mengakui bahwa anak atau siapapun punya kelebihan gitu. Jangan melihat dulu kekurangannya. Nah, itu biasanya menyadarkan diri sendiri gitu menurut saya. Jadi kita sadar dulu bahwa orang itu punya kelebihan, kekurangan iya kita juga sama, tapi jangan kelebihannya dulu yang kebaikannya dulu yang menjadi prioritas kita, karena kekurangannya nanti bisa kita meminimalisir. Kemudian memang mood kita itu harus dibawa happy dulu. Biasanya kalau mood dari rumah udah nggak
lagi clash sedikit-sedikit sama anak, sama suami, kalau memang dibawa ke sekolah, mau ini juga, masih maka iya terbawa. Jadi memang niat dulu, lah dulu di sekolah, yang lain ini kan disimpan dulu. Biasanya suasana hati membawa seperti itu, tapi tidak semua orang. Banyak juga orang yang bisa menyimpan ya, menyimpan suasana hati yang tidak enak gitu. Tapi dengan cara ya kalau melihat supaya menjadi penghukum, yaitu tadi mengontrol dulu bahwa kita juga pernah melakukan seperti itu. Dia itu paling punya kelebihan. Yang penting apa sih, kenapa harus ditanya? Jangan langsung menghukum. Itu yang penting supaya kita jadi tidak seorang guru yang penghukum. Jadi tidak menunjukkan menentukan langsung hukuman atau pernyataan menghukum sebelum kita tahu alasannya. Mungkin ya itu ya. Mungkin itu hanya sekedar pendapat saya. Barangkali kan kita sharing aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa. Mungkin itu tips-tips ya dari Ibu Kepala Sekolah agar kita sebagai guru tidak memposisikan diri sebagai penghukum ya, kontrol sebagai penghukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali begitu. Jadi tips dari Ibu ketika kita melihat kesalahan anak itu, lihat dulu kelebihan anak tersebut, kemudian kita harus menenangkan diri dulu, mood kita dulu, jangan sampai langsung mengeluarkan kata-kata penghukum begitu ya Bu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengajar. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Kita lanjutkan ke berikutnya. Posisi kontrol apakah aku? Ya, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Ibu Bapak boleh diisi di sticky note yang dibagikan oleh MC kita. Yang pertama, Bapak Ibu kecewa sekali dengan kamu. Itu berada di posisi kontrol apa? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Dari kelima soal tersebut, boleh Bapak Ibu tulis jawabannya di sticky note. Ya, Iya atau tidak? ya. Ini posisi kontrolnya apa? Iya, apakah sebagai penghukum, teman, ya, pemantau, atau misalkan dalam posisi manajer? Apakah Bapak Ibu sudah bisa membedakan begitu ya dari pernyataan-pernyataan berikut? Yang pertama, Bapak atau Ibu kecewa sekali dengan kamu. Pilihannya mangga Ibu. Saya geser dulu. Di sini? Ya, nomor. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Apakah saya harus geserkan kembali? Siap. Boleh. Saya penasaran dengan jawaban dari Ibu Titin ya, yang di belakang dari tadi sangat serius sekali mengikuti diskusi kita hari ini. Pernyataan pertama, Ibu kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Yang keempat, ayolah lakukan demi Ibu. Yang kelima, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Boleh bertanya? Siap.
Siap Bu? 1 sampai 5 itu 1 atau boleh ada 2? Boleh ada 2. Kalau menurut Ibu ini semuanya posisi umum, ya semuanya 5-5-nya Bu. Ya. Ya, coba saya mendekat ke Ibu Lilis yang sudah selesai terlebih dahulu ya Bu. Oke, nomor pertama sampai disembunyikan sama Ibu. Mangga Bu. Maaf ya kalau salah gitu. Bapak, Ibu kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat rasa bersalah. Biar kami dong di sini. 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuku. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi Bapak. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap. Terima kasih, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, ya baik, terima kasih Ibu Lilis sudah menjelaskan jawaban Ibu ya. Kita lihat selanjutnya. Nanti mungkin ya hasilnya bisa ditempelkan di lemari atau di sini. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu semua adalah ilusi kita saja, karena pada dasarnya secara psikologis kita tidak dapat mengontrol peserta didik. Gitu. Selanjutnya, nah, ilusi kontrol ini, ilusi guru mengontrol murid. Di sini yang pertama, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Berikutnya, saat itu bentuk kontrol guru menjadi dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahwa terhadap perilaku yang disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Berikutnya ada yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan di sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, selanjutnya di sini
timbullah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, menyimak, membaca bahwa pada posisi teori kontrol kita itu harus berada pada model berpikir menang-menang. Ya, menangnya gimana? Sebagai guru, jadi kita bisa mengarahkan siswa tersebut ketika siswa itu melakukan kesalahan, dan peserta didik menangnya itu ketika anak tersebut bisa memecahkan masalah tersebut dan memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat. Jadi posisinya itu nanti akan terbentuk teori kontrol menang-menang, ya, begitu. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia itu meliputi ada yang motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik ini ada dua. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang bagusnya itu adalah motivasi intrinsik, yaitu tujuan disiplin positif. Itu untuk menjadi orang yang merdeka, diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, merdekanya di sini menurut KHD, Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, ya, begitu. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Oh iya. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada pernyataan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya mungkin untuk keselamatan, ya. Untuk apa lagi? Keamanan. Iya, begitu ya. Kita tahu peraturan tersebut. Nah, kalau misalkan kita masih memiliki motivasi ekstrinsiknya itu Anda takut ditilang, jadi memang helm. Kalau misalkan sudah ini kan untuk keamanan, keselamatan, jadi walaupun misalkan hanya ke toko A untuk membeli kue misalkan, ya, nah itu berarti sudah muncul dari diri sendiri, ya, intrinsik dari dalam diri kita, bukan sekadar karena takut ditilang begitu, ya, atau karena ada polisi gitu. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Hal ini ketika kita waktu itu COVID, ya, kita sadar bahwa semua orang pasti melakukan hal ini untuk kesehatan kita, ya, menjaga kesehatan kita. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, misalkan? Ya, sebetulnya ini tepat waktu di sini untuk diri kita sendiri. Jadi kita menghargai waktu, karena misalkan kalaupun dia pulang duluan, dia misalkan datangnya telat, itu berpengaruh pada dirinya sendiri, begitu, ya. Sebetulnya tidak merugikan orang lain. Tetapi kita kenapa harus datang tepat waktu? Karena kita ingin menghargai diri kita sendiri, menghargai waktu, begitu, ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Apakah yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Tidak terlihat, ya. Yang sebelah kiri berarti yang sebelah kiri yang ini, ya, Bu, ya. Keyakinan kelas 1 SDM ini saya ambil contoh dari Google, ya, dari Pak Google. Nah, apakah ini termasuk keyakinan kelas atau bukan? Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Ya. Kalau yang
ini kanan apa gini sih? Kanan ya Bu. Kanan. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Yang mana ya Bu? Kita nanti akan menerapkan keyakinan kelas. Jadi kita tidak akan kebingungan yang mana ya sih contohnya. Yang sebelah kanan, yang termasuk keyakinan kelas. Yang ini, kenapa yang ini? Alasannya? Yang kanan. Alasannya kenapa Bu? Kesepakatan kelas? Itu kan peraturan ya, Kalau yang sebelah itu tentang peraturan. kanan tentang peraturan. Ciri-ciri dari keyakinan kelas itu biasanya yang pertama bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Berarti yang mana ya Bu? Yang sebelah kanan ya? Yang sebelah sana? Iya, siap. Terima kasih. Ini sudah berarti sudah ada kesepakatan terlebih dahulu mungkin ya Bu ya? Iya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sudah memahaminya sepertinya. Kita lanjut ke pembentukan keyakinan kelas tadi sudah. Nah, di sini urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Di sini saya acak posisinya. Menurut Ibu, mana dulu ketika kita akan membuat keyakinan kelas, langkah-langkahnya? 1, 2, 3, 4 misalkan. Boleh ditunjukkan ke depan kalau mau. Yang pertama misalkan yang ini Bu, yang kedua yang sana misalkan. Saya gak bawa hasil. Saya mulai peran seluruh ini, tapi kalau dipotong Sudah tidak ini berdiskusi mengenai manajer ulang keyakinan. Kira-kira yang pertama itu yang mana begitu ya? Ada yang bisa menunjukkan coba? Yang pertama itu yang ini ditunjukkan. Mangga Ibu. Yang pertama, boleh mangga silakan ke depan. Menurut Ibu, posisi yang pertama adalah berdiskusi mengenai peran sebuah warga sekolah. Boleh? Oke, terima kasih. Yang kedua mungkin berikutnya, langkah berikutnya berarti apa? Kalau menurut Ibu, yang pertama tadi ya, maka Ibu yang kedua, langkah-langkah yang kedua setelah terima kasih. Itu yang kedua. Jadi menurut Ibu tadi, yang pertama yang ini ya Bu ya, yang kedua yang ini, siap. Yang ketiga, yang mana lagi? Mangga Ibu Lilis, silahkan. Boleh lewat depan. Bu Lilis sangat aktif sekali ya hari ini. Ya. Yang pertama ini berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kemudian yang kedua ini berdiskusi mengenai gambaran pidato yang menjadikan keyakinan kelas. Yang ketiga, 4, 5 belum. Terima kasih banyak Ibu. Ya, jadi yang ketiga, 4, 5 masih bingung ya langkah-langkahnya yang mana lagi begitu ya? Oke, kira-kira yang mana? Di jalan meninjau Siap Ibu, maka silakan mungkin sambil ditunjukkan biar yang lainnya bisa memahami juga. Kalau menurut saya itu berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kan kita tidak tahu dulu ya, belum ke keinginan berdiskusinya itu. Ini perannya sebagai warga kelas itu apa aja ya? Karena tidak, ini misalnya ada yang jadi ketua kelompok, ini jadi ibu gurunya, kemudian ada anggotanya. Nah setelah itu, nih baru benar menurut saya berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang harus ditaati. Belum ke meyakinkan kelas. Abi
Iya ibu. Nah setelah itu Baru meninjau. baru Meninjau. bukan Mengubah. Nah, karena di sini ada peraturan mengubah Ya. peraturan itu menjadi kalimat yang positif. Nah, baru mencarikan aturan. Nah, Terus berdiskusi mengenai gambaran. perilaku yang mencerminkan keyakinan. Nah, baru terakhir meninjau ulang. Mencari peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Setelah itu baru meninjau apakah keyakinan itu maksudnya bisa ditetapkan atau bisa dipakai dari waktu ke waktu. Menurut saya seperti itu. Baik. Iya. Kalau saya Iya. 5, kemudian 4, kemudian 1, 5, 2, kemudian 2, setelah 2 ke 1, setelah ke 1 ke 6, baru ke 3. Siap, terima kasih, luar biasa sekali Ibu. Ya, kita lihat. Betul tidak? Tadi yang kelima dulu ya Bu ya. Betul? Yang kelima dulu tadi? Oh gitu? Ya. Coba. Berarti yang pertama berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan yang kelima, mendiskusikan mengenai peran seluruh warga kelas. Dan terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, baik. Kelasnya ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini juga termasuk dalam budaya positif. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berikutnya, bisa mendapatkan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, nomor 1, kesenangan. Siap. Nomor 2, menurut Nur yang kedua itu cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Pintar. Yang keempat, Bertahan hidup. bertahan hidup. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup tentu saja ya. Penguasaan, kemudian kebebasan, cinta dan kasih sayang, kemudian kesenangan. Betul? Bagaimana Bu? Kalau dulu kita mengenal kebutuhan dasar manusia itu sandang, pangan, papan. Iya, hari ini Kebutuhan sekunder dan sekunder. Itu ternyata kebutuhan manusia itu kan beragam tergantung sudut pandangnya. Mungkin ini kayaknya dari segi psikologis ini ada semua. Iya. Kalau itu mungkin dari apa? Fisik mungkin ya kalau yang biasa kita itu bahwa Iya. dasar manusia itu sandang, Iya. pangan, papan. Iya, sandang, pangan, papan itu fisiknya ya Bu ya, berhubungan dengan fisik. Sedangkan dalam kebutuhan psikologisnya ya Bu ya, kita membutuhkan kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan juga bertahan hidup. Mungkin yang fisik di sana ya Bu ya, bertahan hidup itu harus kita itu butuh makan begitu ya Bu ya. Nah, boleh mangga diabadikan dulu, siapa tahu nanti dibutuhkan sebelum ke slide berikutnya ya. Nah, ini tadi ya. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup meliputi ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan,
rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok begitu ya. Jadi semua siswa jangan harus disamakan gitu ya, harus ada temannya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya ada penguasaan. Penguasaan di sini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui, didengar juga ya Bu ya. Nah, selanjutnya kebebasan. Kita membutuhkan mandirian, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Selanjutnya kesenangan. Kita itu butuh bermain ya Bu. Kemudian humor, antusiasme, kemudian juga kita boleh tertawa ya Bu ya. Nah, karena kita juga guru juga capek ya Bu ya. Jadi kita itu harus refreshing juga ya, dengan mungkin bermain ke pasar minggu mungkin. Gitu. Kenapa Bu? Bernyanyi juga termasuk ya Bu ya, biar tidak terlalu tegang ya Bu ya. Jadi kita refreshing dulu. Kalau itu mah caranya kembalikan ke masing-masing ya, dengan hobi-hobi masing-masing mungkin. Berikutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Harus susah sekali. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Nah, di sini hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah. Selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis, itu bisa dari kata-kata ya. Nah, selanjutnya ada konsekuensi. Yang pertama ada terencana atau disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi sebagai guru kita hanya menuntun. Nah, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaannya Bapak Ibu, bisa dilihat, bisa dibaca. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Coba, ini adalah hukuman atau konsekuensi? Atau saya kembali lagi ke slide sebelumnya untuk membedakan apa itu hukuman dan konsekuensi. Boleh? Dicoba yang ini langsung? Kembali dulu, boleh silakan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Terus anak membenci kedisiplinan. Kemudian ada paksaan. Ada juga mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu timbul karena adanya hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, kemudian ada stimulus tanggapan juga, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Boleh di slide berikutnya? Boleh. Siap. Nah, kalau begitu dari pernyataan ketujuh ini, apakah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku
di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kata hukuman atau konsekuensi? Catat dulu ya Bu ya. Yang pertama hukuman, ciklar senter. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, catat lagi Bu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mangga diserah-serah. Terus sebenarnya. Selanjutnya, nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Mangga diserah-serah. Selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mau 2 ya Bu ya, karena ini basket kan pelajaran olahraga gitu ya. Terus si anak teh disuruh lari gitu ya 10 menit. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Belum bisa diterapkan kan? Bisa diterapkan untuk kelas 1. Tapi untuk kelas atas Bisa ada. Bisa gitu ya. Nah ini tuh guru tersebut sedang menghukum atau konsekuensi terhadap anak yang terlambat, kemudian memberikan tugas kamu nulis selama 100 kali buat kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Mana Ibu Lili silahkan. maaf ya, saya sebagai guru kelas atas tidak pernah memberi hukuman. Itu aja. Terima kasih. Tidak pernah memberikan hukuman ya Bu ya. Baik ya, kita buka saja. Nah, yang pertama itu ternyata merupakan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat juga hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, siapa suruh mencoret-coret buku temannya ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga konsekuensi ya. Selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tadi juga sepakat ya bahwa itu adalah hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran matematika. Mungkin kalau yang nomor 7 itu sedikit mengecoh ya. Lari mengelilingi lapangan tapi ketika dia terlambat saat pelajaran PJOK. Berikutnya, selanjutnya apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini ada contoh-contohnya. Misalkan menstabilkan identitas itu setiap orang perlu atau pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu untuk tahap menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, langkah yang ketiga, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Dan terakhir, kamu tidak menjadi orang seperti apa. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Begitu. Selanjutnya di sini tadi menstabilkan identitas. Di sini contohnya, nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Betul. Ibu atau Bapak juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu dari tahap menstabilkan identitas. Berikutnya, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari ini. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ada contoh kasus, kita praktekkan ya. Siapa yang akan menjadi Mira? Siapa yang akan menjadi Budi? Dan siapa yang menjadi gurunya? Boleh dipikirkan Bapak Ibu. Kita praktik langsung cara melakukan restitusi kepada anak yang melakukan kesalahan. Di sini ada suatu kasus. Mira mendapatkan nilai ulangan 40, Budi mendapatkan nilai 100. Mereka bertemu di kantin sekolah. Budi menghampiri Mira dan mengejek nilai ulangan Mira yang lebih kecil dari Budi. Mira menangis sambil pergi ke kelasnya. Begitupun dengan Budi yang pergi ke kelasnya. Ibu Wiwi mendengar hal tersebut dan melakukan restitusi. Sok orang praktek ciku maha restitusi. Atau mau lihat dulu contoh restitusinya? Ya. Boleh? Ya, saya putar ya. Ini saya melakukan reka gitu ya terhadap murid saya, salah satu murid saya. Nah, oh ini mah ininya apa? Apanya tuh? Tanggapannya. Mungkin dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tresna Sari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Jati Endah Kabupaten Bandung. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Berikut adalah kasus pertama. Salsa tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Dan berikut adalah video restitusinya. Salsa, ibu dengar laporan dari salah satu teman kamu. Katanya kamu habis bertengkar ya sama Marisa. Iya ibu guru, habisnya kesal sih. Kenapa merasa kesal? Marisa terus menerus mencontek pekerjaanku. Bukan hanya PR, tetapi tugas-tugas juga dicontek. Oh begitu, wajarlah jika Salsa marah dan kesal terhadap Marisa. Kalau misalkan ibu berada di posisi kamu juga pasti melakukan hal yang sama. Dan guru, Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Marisa? saya larang-larang bu. Saya maki-maki Marisa dan tanpa sadar saya telah menggebrak mejanya bu. Ya wajarlah jika kamu marah dan kesal. Tapi kamu sampai menggebrak meja. Dan tapi ibu juga menghargai karena amarahnya kamu itu tidak sampai membunuh. Lalu sekarang kita coba pikirkan, tindakan menggebrak meja itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Ya bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Soal menghormati antar teman bu. Nah sekarang menghormati antar teman itu menurut kamu penting tidak? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu harus lebih bersabar dan menasihati Marisa agar mau mengerjakan tugas sendiri. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu? Bersedia bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan bersabar dan minta maaf
Ya, mungkin itu contoh dari cara merestitusi. Sekarang di sini ada satu kasus yang tadi sudah saya bacakan, bahwa Mira mendapat nilai lebih rendah dari Budi. Kemudian Budi malah merasa bangga dan malah menghina Mira di kantin sekolah. Kemudian Bu Wiwi sebagai guru merestitusi kasus tersebut. Ada yang mau mempraktekkan mungkin? Siapa yang menjadi Mira, siapa yang menjadi Budi, dan siapa yang menjadi gurunya? Bu Siti mungkin mau jadi gurunya? Yuk, mangga Bu Titin mau jadi Mira? Siap, boleh mangga Bu. Ayo, biar bisa, mangga. Jadi Budi silakan. Miranya Bu Tintin, Budinya Ibu Maya. Kemudian yang jadi gurunya siapa? Bu Siti silakan. Boleh bermain peran dulu silakan. Mangga, bermain peran dulu biar tergambar. Silakan. Mangga, ibu kantinnya. Ini Mira. Aku Mira setia dulu awalnya dong. Mau jajan dulu. Ibu kantin ada apa aja sih yang mau jajan? Mira mana sentil banget sih. Ada jajan, dia agak sombong kok. Lagi makan terus semua di sini. Pak Budi ambil aja. Gampang. Mira, salah Bu. Nilaimu jelek. Mira. Mira. Ada apa gitu? Nanya aku. Jutek sih Mira. Kamu tadi ulangan gimana? Buntutnya. Masalah buat lo. Kasihan gue. Soalnya aku malah gak mau ngehafal. Jadi aku pelajarannya kayak gitu. Budi, kenapa kamu sih ngajak-ngajak aku sih? Makanya baca yang benar dong, Mira. Aku kelas. Ibu Siti. Ibu guru, aku ini diajak malu terus sama si Budi nih. Sekarang restitusi proses Sama ini ya? Budi aja sama Ibu ya. Udah nangisinnya dipanggil ya Bu ya. Sininya kan ke kelas. Enggak, karena nangis di pojokan dulu. Oke, senang. Tapi Budinya dipanggilnya kemana ya? Boleh di ruangan khusus. Ini di ruangan khusus ya. Maka Budi dipanggil sama Merenung. Mangga silahkan duduk Budi. sedang restitusi. Prosesnya. Ya. Budi, apa kabar hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Budi tahu nggak kenapa sampai ibu panggil ke sini Budi? Nggak tahu. Nggak tahu. Kira-kira tadi apa yang sudah dilakukan Budi sama temannya? Ibu dengar laporan ada teman Budi yang nangis gara-gara Budi. Betul tidak? Iya sih. Siapa yang nangis? Mira Bu. Kenapa Mira sampai nangis? Ya itu, nilai saya kan bagus Bu, 100. Aduh gimana? 40. Oh, jadi kamu merasa bangga karena nilai ulangan kamu lebih besar begitu? Iya sih. Iya, ibu juga bangga kalau punya nilai yang lebih besar dari teman-teman. Ibu akan senang sekali kalau nilai ibu lebih besar dari teman sama kayak kamu. Tapi ketika merendahkan orang lain, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, berarti ada keyakinan kelas yang kamu langgar. Iya, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Sudah menjadi teman. Betul, sementara kita harus di kelas itu harus saling menghargai, harus saling menghormati. Itu sudah kamu langgar. Nah, sekarang ibu pengen tahu, kalau kamu sudah sadar ada kesepakatan yang sudah kamu langgar, kira-kira
supaya kamu tetap menjalankan apa yang sudah disepakati bersama di kelas. Saya akan belajar untuk tidak menghina dan mengejek teman. Bagus. Kita sudah punya kesepakatan di kelas agar sesama warga kelas itu saling menghargai, menghormati. Sementara tadi Budi sudah mengejek Mira ya, gara-gara Mira nilainya lebih jelek. Nah, karena itu perbuatan yang sudah melanggar kesepakatan, maka Budi harus apa tadi solusinya? Jadi mau ngapain nih biar keadaannya kembali ke semula? Mira merasa tidak lagi direndahkan oleh Budi, berarti apa yang harus Budi lakukan? Betul, kamu harus minta maaf. Kita sadar pernah berbuat salah, berarti kita harus meminta maaf. Mau melakukan itu lagi, diulangi lagi. Kenapa tidak diulangi lagi? Betul, itu perbuatan yang tidak baik. Jangan sampai terulang lagi. Ini juga sudah melanggar aturan kelas kesepakatan kelas kita ya. Siap tidak mengulangi lagi? Siap. Ibu senang sekali dengan solusi dari kamu ya. Segera minta maaf sama temannya dan janji tidak mengulangi lagi ya. Oke, terima kasih Budi. Sekarang kamu mulai kembali ke kelas ya. Hebat Budi ya. Baik, sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Sudah ada gambaran ya Bapak Ibu untuk melakukan restitusi jika siswa-siswi kita melakukan kesalahan. Baik. Nah, di sini ada untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini mungkin tadi udah ya Bu ya. Selanjutnya di sini ada intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Jadi tidak menyerang gitu ya sebagai guru. Nah, di sini ada kalimat-kalimatnya, yaitu apakah kamu ingin menjadi lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Kemudian, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Kesepakatannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Kemudian, apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Dan yang terakhir, apa yang kamu inginkan? Apa keyakinan kita? Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, refleksi bagi kita semuanya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Adakah sesuatu yang kita dapatkan hari ini? Apa Ustaz? Restitusi ya Bu. Budaya positif boleh. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaannya yang muncul? Motivasi ya. Oke. Selanjutnya, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini? Lebih bersabar? Iya. Lebih baik. Bertanggung jawab. Siap, luar biasa. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan hari ini. Akhir kata, mohon maaf jika masih ada kekeliruan saat menyampaikan pemaparan materi hari ini. Kemudian terima kasih banyak saya ucapkan atas dukungannya, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.